mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kemenag, Bapak Ketua Pokjawas maupun pengawas yang lain, pembina MGMP maupun dari organisasi yang lain, dari KKD MGMP yang telah berkenan membantu acara ini, yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Ini adalah sebuah silaturahim yang insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, amin. Lagi atas kerjasamanya, terima kasih. Jaya kumullah sanal jaya, jaya kasiro, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah banyak memberikan rahmat, terutama nikmat sehat, dan pada siang hari ini kita bisa bertatap muka silaturahim yang diadakan oleh MGMP PAI Semarang. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasul Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Amin. Mohon sewu Bapak dan saya ini sama mulai dari akrimu auladakum aslihu anyanau. Tugas panjenengan menyeting bahwa anak didik kami di Semarang harus dimuliakan, kemudian diberi masukan adab yang sempurna. Karena tidak ada yang berharga sepandai apapun, sekaya apapun orang itu kalau tidak beradab. Insya Allah pesan Rasul ini kalau kita sampaikan dan kita bawa sampai nanti, selamat dunia dan akhirat. Amin. Semoga ilmu Bapak dan Ibu sekalian selalu bermanfaat, mengiringi anak didik kita, mencetak dan mendesain kota Semarang adalah kota berakhlak. Karena pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga bermanfaat. Sekian, mohon maaf. Salam. Iya benar. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi sallallahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la taqutunna summa tatasnibat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Iki estu malah dados mandek sedaya iki. Iki jaripun boten berarti penggap boten kok dirajeng mawon. Pengalaman kirang ngeten iki ra kalih disapis. Hingga kula hormati pembina MGMP SMA mentor kita ya, beliau pada di Ahmad Surato yang telah mengabdikan dirinya sekian saat sampai sekarang. Istiqomah. Swasta pun beliau tetap berjuang. Ini adalah spirit yang harus kita miliki juga. Karena ilmu pasca pensiun kalau berhenti itu rasanya kok eman-eman. Itu matangnya di situ, maka tidak ada kata berhenti untuk mengabdi pada dunia pendidikan Islam. Saya hormati Ketua MGMP PAI SMA Bapak Dr. Andes Ahmad Toto. Beliau ini segera tingkat senioritasnya sama dengan Pak Ahmad Surato. Satu grade di atas saya katanya. Dan beliau keduanya kita doakan semoga selalu sehat. Amin. Tugas kita ke depan. Ibaratnya itu orang yang baru sekarang ini kan napak tilas dari perjuangan para beliau-beliau ini. Yang saya hormati Ketua KKMP
sampai SMP. Ya, Terus ya Pak Parji ya. dan kelentunya para punten Kota Semarang, Ketua KKG PAISD. PAISD Allah Yudin bagi namun melihatkan sekalian segenap panitia dan guru-guru agama Islam ya pada sekolah Kota Semarang yang SMA yang dari ini oleh ketua di Aturi Rawuh di tempat sampai ini bukan tempat yang perlu dimintakan maaf ya. Ini tempat yang perlu disyukuri. Atasnya kita ini nggak pernah berjuang makan di tempat yang semewah ini. Kita ini orang-orang yang selalu bersyukur ya, apapun ini akan bisa kita maknai sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya saya berterima kasih ya, karena saya diberi kesempatan untuk silaturahim. Kalau beliau tidak jauhi saya selang sini, kapan saya mau ketemu kalian panjenengan semuanya? Dan saya itu maknai bahwa panjenengan itu bagian integral dari kami yang mendakwahkan nilai-nilai agama di masyarakat itu. Kalau bukan panjenengan siapa lagi? Kalau di madrasah saya pikir mereka spirit sudah di madrasah. Tapi kalau sekolah ini dengan segala keterbatasan waktu, kemudian SDM yang sempat terbatas, ini merupakan hal penting yang spirit itu menjadi kata kunci untuk bisa suksesnya misi pendidikan Islam. Saya juga mohon maaf kalau selama ini kami belum bisa berkontribusi secara real. Kalau selama itu ketentuan saja kami insya Allah, tapi kalau untuk masalah hal-hal yang support logistik akomodasi barangkali kami belum bisa maksimal ya. Namun demikian, salam semoga dilimpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak sekalian, ini kalau tausiah saya khawatir dengan model ini. Model begini ini kalau tausiah nggak pasti cocok ya Bu ya. Isinya rapat koordinasi, paling gitu Pak nanti. Rapat apa, emblemnya masih pakai. Jangan tahu saya pakai sorban tadi Pak. Yang patut sebagai seorang yang ngasih tausiah ya Pak ya. Saya kan undangannya sebagai kepala kantor. Tadi barusan kita pembinaan untuk tugas haji tadi di aula itu. Merupakan bagian terpenting juga bagi misi kita Islam ini biar bisa kita pahami dan menjadi di Indonesia. Saya tidak akan matur banyak tentang masalah dalil halal bihalal. Rasa-rasanya ini mulai kemarin itu hari kedua itu sudah pertemuan keluarga, pertemuan warga di tempatnya yang juga sama. Jadi bahkan menghindari bahasa harimau saya kan nanti toniknya sudah bahasa harimau. Ayat apa yang beda agar kelihatan keren dan baik. Menemukan Hasyr ayat 18 tadi. Juga agama bisa melihat bahwa yang baca itu nggak pas. Namun kami memaknai halal bihalal itu kan merefleksi diri ya. Kita itu melihat apakah langkah-langkah kita selama ini sudah standar atau sesuai dengan kaidah agama dan sosial atau itu saja sebenarnya. Dan ini perlu kita lihat kembali saat kita ini berjuang sudah lama. Kondisinya juga abstrak, hasilnya itu hasil enggak kita belum tahu persis. Tapi kita meyakini apa yang kita lakukan ini insya Allah akan memberikan keberkahan. Tapi sejauh ini memiliki kompetensi hasil pendidikan kita ini kan sudah belum jelas. Tapi yang perlu kita pahami, tantangan pendidikan Islam kian hari semakin besar. Kalau orang dulu dengan metode yang sangat terbatas, surau-surau di madrasah diniyah yang masih sederhana, tapi tingkat kelekatan ilmu dari guru itu sampai sekarang masih terbawa. Saya itu masuk produk yang dulu belajarnya itu dapat jelas. Saya dulu di MI Adeluria Sedang Boy itu Pak Halter dulu itu sekolah so nggak pakai sepatu ya, nggak pernah ada diklat, nggak pernah. Bapak saya itu dulu juga guru MI, perasaan bapak itu ngajar itu nggak pernah bagi buku. Belajar nggak tahu, apalagi ada MGMP, ada KKM itu kan. Perasaan beliau itu berangkat pulang, ilmu dikasihkan terus, tapi asupannya nggak pernah ada, itu dulu. Karena gajinya belum banyak, TPG belum ada. Dulu pakaian yang dipakai itu pakaian yang kalau pas orang dulu itu hiburannya cuma rokok. Yang kedua punya anak. Jadi dua hal ini, karena apa? Memang nggak ada variasi saat itu. Jadi saya ingat bapak itu
gajinya ada seberapa tuh rokok kretek itu kalau sudah itu apinya terpencar, kalau kena tubuh itu pasti terus bolong-bolong gitu. Pengawas juga begitu dulu Pak. Jadi mau beli pakaian baru itu mikir, ya. Karena gajinya untuk harian saja tidak jelas itu juga. Namun demikian dengan keterbatasan orang-orang dulu, dengan metodologi yang sangat terbatas, kurikulum pun juga. Saya pikir yang penting ngajar itu memiliki daya ingat dan daya keberkahan yang sangat luar biasa. Ada yang jadi kiai belakangan, ada ketua dewan, ada pengasuh pondok, ada guru agama, ada kepala kemenak ada. Ini juga produk tahun-tahun itu yang dengan keterbatasan pendidikan. Nah, kita ingin merefleksi itu lagi kira-kira dengan fasilitas yang sedemikian cukup, dengan kurikulum yang setiap saat dipermak sehingga menjadi sangat baik. Anggaran sudah tercukupi. Guru-guru kesejahteraan mulai gaji TPG ada nggak Pak kalau perbaikan tunjangan ada Pak ya? Ada kalau SMA. Nggak ada ya kalau TPK ada. itu kalau kita berbanding dengan saat itu ya kita nggak bisa mengatakan Pak itu kan dulu gitu kan. Itu kemungkinan potensi untuk lebih mengefektifkan pembelajaran saat ini itu idealnya lebih produktif dan lebih efektif. Namun surveinya membuktikan bahwa kita masih ada tantangan berat. Kenapa di saat fasilitas itu semakin luar biasa, diklat dan peningkatan kompetensi guru ini sangat luar biasa, tapi kita memang dihadapkan pada situasi di mana konsentrasi anak sengaja dipecah. Dan itu sunatullah yang bisa kita tolak. Hanya anak-anak ini satu harus berhadapan dengan kaidah-kaidah agama yang kita ajarkan. Di sisi yang lain dia harus berhadapan dengan fenomena lapangan yang selalu bertentangan dengan nilai agama. Sehingga ini orang nggak mau tahu Pak. Yang penting endingnya. Orang tua sangat berharap dengan anak sekolah di madrasah, di sekolah yang ada guru agamanya, ada guru PAI dan ajaran agamanya. Taunya orang tua itu pasti pulang dia itu ya pinter, pasti ya benar. Dia ya intelek, pasti dia juga bermoral dan paham agama yang dia disampaikan. Inilah saya pikir sesuatu yang tidak boleh kita takuti. Saya pikir tantangan pendidikan dimanapun akan sama seperti itu. Dengan kantor sekolah, pesantren sekalipun, sekarang nggak bisa menjamin pesantren itu lepas dan skrip dari hal yang baik. Membuktikan sangat banyak kejadian-kejadian di pesantren yang sekarang ini memerlukan penanganan yang serius. Nah, kita tidak usah takut. Karena halal bihalal ini sejatinya adalah kita banyak dikasih ajaran dari puasa kemarin. Bagaimana Allah mengajarkan lewat puasa itu agar kita ini kembali mengoptimalkan peran-peran rohani kita. Jadi panca indera yang sempurna ini Allah kasihkan kepada kita. Inilah kamu tak kasih akal yang sehat. Kamu tak kasih jasmani yang sehat. Tak kasih hati nurani yang sehat. Kamu tak kasih perasaan yang sehat. Faktanya apa Pak? Sampai sekarang kita masih sehat. Dan kita masih bisa berpikir objektif, itu namanya orang sehat. Ini artinya bahwa Allah itu sudah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa dasar. Jadi rohani itu merupakan anugerah Allah yang tertinggi. Ditambah jasmani yang sehat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, artinya bahwa kita yang hari ini hadir dan sebagai guru PAI di sekolah di SMA ini semua alhamdulillah diberikan jasmani yang sehat. Jasmani yang sehat pakai Pak kita bisa bergerak. Semua inginnya dicapai karena kita ini memiliki fisik ya. Kita ingin panen, kita tariknya. Kita mau kelapa naik kelapanya. Kita pergi mobilnya. Itu tanpa fisik yang sehat mustahil kita bisa melakukan keinginan dan cita-cita. Dan tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama seperti kita. Karena per hari ini, kalau Bapak Ibu sekalian baca TikTok dan surat kabar ini, saya melihat ada bintang film yang sakit parah. Itu nanti ini kalau juga cover ya, bukan kayak gitu ya. Saya itu memang orang gawean saya. Kalau malam itu, jadi kepala kebuka ini kalau itu kurang gawean. Ya, namanya orang hidup kan perlu variasi juga. Ini penyanyi
Nini Carlina, benar ya? Iya. Ya, benar ya Pak ya. Itu dulu yang dia dengan goyang kerawangnya, Pak Fahri kok tahu? Saya itu lewat penghobi dan itu juga. Ya artinya saya tahu itu bagus, itu nggak bagus tahu. Tapi nak masalah senang sampai masuk kan enggak itu loh Pak. Saya nilai itu orang cantik, nggak cantik itu kan saya tahu Pak. Orang sehat itu loh. Saya malah tanya pada panjenengan yang biasa bedain orang cantik dari orang cantik. Persoalannya tak cantik terus jangan saya pilih punya jangan begitu. Ya nilai aja dia cantik nggak cantik Pak. Dulu yang orang itu sangat populer, sekarang seperti tengkorak hidup. Karena Allah berikan seperti ini. Di saat kita seperti ini, maka sebenarnya Allah memerintahkan kamu tak kasih. Dengan sebaik-baik bentuk itu gunakan itu potensi untuk meraih cita-cita setinggi mungkin dan maslahat bagi orang lain. Yang tidak kalah penting adalah hikmah rohani yang paling penting. Yang pertama akal sehat kita. Orang banyak yang gagah, buat, cantik, tinggi. Yang akalnya dapat sehat itu banyak. Untuk miring-miring itu banyak. Dengan akal pikiran yang kita miliki, alhamdulillah sampai hari ini sempurna akal pikiran kita. Bisa membedakan ini baik, ini salah, ini benar. Itu kerjanya akal. Ini benar, ini salah, itu kerjanya akal. Saya nggak bisa bayangin kalau ada orang hidup yang notabene dia manusia, akalnya sehat, dia tidak bisa membedakan ini benar, ini salah. Ini musibah terbesar bagi manusia. Atau barangkali dia ini tahu ini benar, ini salah. Tapi dia tidak bisa mengambil mana yang benar, mengambil yang salah. Bahkan 1001 ilmu pengetahuan teknologi, termasuk teknik-teknik pembelajaran, itu karya dari sebuah akal yang sehat. Jadi luar biasa Pak, anugerah Allah pada kita sekarang. Kalau kita yang dikendaki, coba sedikit. Pak Farid adalah kepala kantor Kemenang. Ya fisiknya ya tinggi panjang, tinggi lah gitu aja. Kalau jenengan tak putar sedikit akalmu, terus kemudian saya berjalan sambil senyum-senyum gitu, orang nggak ada yang menghormati saya. Orang kok jalan senyum-senyum sendiri, gak ada angin, gak ada hujan ini ya. Orang yang seperti itu meskipun dia kaya, dia terhormat, tapi dia akalnya oleh Allah dikurangi sedikit, maka saat itu juga dia itu jatuh derajatnya karena akal yang tidak sehat. Maka ada pepatah mengatakan, Akbil ala nafsi wastaqbil fadhiliyah. Fa'anta bin nafsi la bil jismil insan. Itu artinya bahwa manusia itu disebut manusia itu karena akalnya. Karena hati nuraninya, bukan karena fisiknya. Percuma kita punya fisik yang bagus tapi akalnya tidak sehat. Karena itu gembungnya manusia tapi sebenarnya Allah dikatakan kalau an'am gitu kan bahasa yang beda lain bahwa dia itu sebenarnya manusia fisiknya tapi akalnya seperti hewan. Nah, jadi akal ini harus kita jaga. Jangan berspekulasi dengan main-main akal. Kalau akal oleh Allah dikurangi sedikit, maka derajat kita yang semula manusia menjadi bawahnya manusia. Apa ada Pak? Banyak orang yang mencoba untuk akal yang sehat tidak disyukuri sehingga dia tidak bisa berposisi sebagai manusia. Maka dalam pepatah Arab tadi, sempurnakanlah rohanimu. Akal itu termasuk rohani Pak. Termasuk hati nurani ini juga rohani. Perasaan yang sehat itu juga rohani sebenarnya. Kalau ini tidak kita sempurnakan, kita akan tidak seperti derajatnya manusia. Meskipun orang hormat, ingat Pak, hormat orang sekarang itu hormatnya semu. Kalau di depan itu selalu hormat. Kalau orangnya mungkur, dia mengatakan, ini biasa itu Pak. Kalau jadi kepala kantor itu orang semua, monggo Bapak Pinara, kalau betaakan, itu biasa. Namun bar pensiun, jadi kan simpangan pun klewok-klewok. Bisa menghindar itu Pak. Jangankan pensiun, sebelum pensiun saja loh Pak, orang jaga hormati Pak. Sebelum pensiun ya Pak. Ini lagi setahun lagi pensiun nih, penting ini. Tidak punya kebijakan penting. Itu seperti itu. Jadi banyak kehidupan yang sekarang perlu kita angkat lagi substansinya. Hormat bukan hormat karena yang oportunis. Jadi saya tuh nggak pakai gumun kalau ada teman-teman yang lain juga. Siap Bapak, besok ya.
Siap semuanya. Di grup itu nggak ada yang dia siap. Maksudnya siap apa sebenarnya gitu. Besok kan ya siap. Besok nggak berangkat semuanya ternyata. Ternyata mereka itu memang nyeneng ke orang. Yang penting siap. Itu hati loh Pak Jenengan. Jadi makanya ini betapa rohani kita ini penting. Ya, orang banyak yang terkesima dengan posisi yang sekarang dia duduk. Jadi sekarang ceritanya banyak Pak orang yang dulu ketika dia jadi pejabat itu, jadi guru PAI, jadi pengawas, semua orang itu hormat semua. Kalau lebaran itu semuanya bawa parcel semua. Saya ini punya parcel banyak Pak lebaran ini. Bisa besok pensiun pasti nggak ada yang Pak. Parcel apa nih Pak? Parcel harapan. Ya dia itu ada feedback. Hal kayak gini kalau kita nggak waspada mulai sekarang, kita sering kecewa. Hidup itu yang bisa menegakkan diri kita itu bukan orang lain, diri kita sendiri. Maka jangan abaikan, tadi kita sampaikan, tugas kita ke depan ini sangat banyak, Pak. Tolong jangan berspekulasi melemahkan fisik dan rohani. Akal sehat bisa membedakan benar yang mana yang salah. Maka doa kita adalah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Banyak orang yang tahu itu benar, tapi karena kepentingan politik, karena kepentingan sesaat, barang yang benar itu bisa sekilas menjadi tidak benar. Sekarang ini susah mencari kebenaran yang hakiki. Memang betul kebenaran hak itu hanya milik Allah. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Itu hanya milik Allah. Manusia itu banyak kepentingan, banyak trik-trik. Kemudian hati nurani yang kita miliki ini, Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa menyaring perbuatan-perbuatan kita. Apakah perbuatan itu layak atau tidak, baik atau tidak, belum. Kerjanya sekarang ini logika ini. Saya kemarin juga para penting, debat penting. Oke Pak, kita rapin. Oke Ibu, ini lebih biar mau ya. Selanjutnya Bapak, jadi sekarang yang menjadi problem terbesar di masyarakat adalah orang yang sudah tidak mempertimbangkan lagi aspek patut dan tidak patut. Ini yang paling membahayakan itu kalau orang berbuat maksiat, berbuat pelanggaran, tapi dia tidak merasa itu berbuat pelanggaran. Rasanya kekurangan ajaran itu hal biasa. Ini sudah mulai seperti itu. Bahkan sesuatu yang dulu atau dalam standar syariat dan sosial itu salah Pak. Karena seringnya dilakukan terus itu lama-lama seakan-akan menjadi benar. Ini nanti kalau sampai seperti ini Pak, kita ini luar biasa. Kita akan membiasakan kehidupan yang tidak standar. Kemudian perasaan yang sehat ini Pak, alhamdulillah kita ini masih bicara masalah patut dan tidak patut, sopan dan tidak sopan. Ya, kalau dulu masih banyak Pak, sekarang ini nyuwun sewu anak-anak kita ini betul-betul agak repot ya. Karena mereka sudah tidak bisa lagi ya, mana standar yang baik dan tidak. Nah, anugerah Allah yang sedemikian besar ini Pak. Jasmani yang sehat, akal pikiran sehat, nurani yang sehat, perasaan yang sehat. Namun banyak orang yang merasa kepinteran. Dia mengatakan, saya tidak butuh lagi. Agama itu tidak penting. Kaidah-kaidah itu tidak penting. Kenapa? Dengan akal saya itu saya bisa memilih kok ini benar, ini salah. Dan saya ngatur kami lah. Saya usah nyalain terlalu banyak aturan. Saya tahu kok itu. Sampai dia bilang, saya tidak butuh dengan agama lagi. Saya tidak butuh dengan wahyu lagi. Karena saya sudah punya instrumen namanya akal, hati nurani, dan rasa. Namun dia lupa, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini sesempurna apapun manusia. Tapi ingat, di dalam diri manusia itu ada yang namanya nafsu. Betul ya Pak? Nafsu ini yang kemarin puasa itu betul-betul dikendalikan. Nafsu itu cenderungnya mengajak pada hal yang kurang baik. Sementara wahyu agama kita mengajak sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, wahyu itu sebenarnya sebagai pembanting. Ini kaidah-kaidah dasarnya, karena di samping ada nafsu dalam diri manusia ini juga ada yang namanya setan. Setan itu memang keyakinan kita, itu makhluk Allah yang ditakdirkan memang untuk menggoda manusia. Maka
kalau di dalam diri kita ini ada nafsu yang sedemikian dominan, yang biasa kita open itu sebenarnya. Jadi kayak ambisi, emosi, kayak amarah, ini kan termasuk nafsu, Pak. Ini kalau kita turunin terus, ya, pengennya kita ini tuntutannya besar, tidak ada perimbangan kemampuan, maka sekali lagi manusia itu memang pada hakikatnya dihadapkan pada dua pilihan. Satu, ajakan kepada kebenaran agama, satu adalah ajakan kepada kemungkaran yang didominasi dan disponsori oleh setan dan hawa nafsu balik kita. Kemudian ditambah lagi, manusia itu nggak bisa, Pak, menentukan kebenaran secara objektif, nggak bisa. Kenapa? Selalu putusan-putusannya itu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Masa ada kebenaran satu diperdebatkan banyak pihak. Peristiwa di MK kemarin cukup bukti bahwa manusia itu memotret satu persoalan itu bisa berbagai persepsi. Ya, ada Pak, itu benar, Pak, sudah itu benar. Artinya memang manusia itu ingin memutuskan kebenaran itu pasti tanahnya benar. Maka ini sejalan dengan firman Allah juga. Kalau hak itu milik Allah, tapi kalau kebenaran menurut manusia adalah subjektif, dan itu kalau boleh saya contohkan, Undang-Undang Dasar 45 itu pada saat itu merupakan rumusan peraturan yang oleh Federal kita itu dulunya itu merupakan aturan kenegaraan yang paling sempurna saat itu. Undang-Undang Dasar Pancasila juga seperti itu. Kemudian seiring jalannya waktu, ini produk manusia loh Pak ya. Sesuatu yang saat itu benar, yang diyakini itu paling baik, ternyata seiring perkembangan zaman ada yang namanya amandemen undang-undang. Itu bukti bahwa produk manusia yang saat itu benar belum tentu tahun-tahun berikutnya itu beda dengan firman Allah, beda dengan wahyu. Bisa jadi produk manusia itu yang di sini itu benar, belum tentu di luar daerah itu juga. Saya punya teman Pak, dulu pernah dari Jepang atau Hongkong itu cerita. Jadi kalau di Indonesia ini Pak, orang gotong royong itu jelek atau baik Pak? Baik. Ada orang bangun rumah, tetangganya bangun rumah, bikin pondasi, ada tetangga yang datang mau membantu. Dia bawa pacul, dia ngasih semen, ya, dia memberikan tenaga. Maksudnya biar itu orang terbantu. Sampai ini baik ya Pak ya? Saya pikir baik. Dan kita pun senang kalau ada orang lain membantu ketika kita punya hajat pekerjaan. Ternyata di sisi lain ada suatu belahan di wilayah kita ini, di dunia kita ini. Kalau ada orang tidak diperintah tiba-tiba datang membantu tanpa izin, itu dikira melemahkan. Dikira itu nak cara Jawa itu ngece. Apa dikira aku tidak mampu, tapi sama teko-teko kok. Teko, tidak diperintah, berarti kamu mengerjakan saya, dikira saya tidak punya. Itu pernah gitu, saya pernah dicari itu Pak Dewi. Kemudian yang kedua, misalkan ada orang Jawa itu kalau mau ke sawah biasanya, orang desa itu kalau ke sawah pagi itu kalau bawa pacul ada orang hampir kayak gini, Mas buat nyala dia, kopi-kopi dia, ini lo terdiri dan gorengan telo kali kopi, tangan itu saya nunggu. Kemudian kita duduk makan itu kira-kira kenikmatan betulnya. Akhirnya yang bersangkutan duduk di situ minum kopi, pakai gorengan telo itu enak loh Pak kalau pas hujan-hujan itu. Itu sampai dia jagongan sampai 2 jam di situ. Oke. Karena dia menikmati hidup itu ya susah-susah lah kayak begini gitu. Sawah nggak penting lah, penting itu ngopi kali itu. Tapi bagi orang tertentu Pak, duduk 2 jam jagongan, minum kopi, itu kalau dia untuk kerja itu sudah menghasilkan beberapa rupiah kalau itu rupiah. Jadi artinya tradisi kayak gini ini satu sisi menurut manusia sini itu baik, belum tentu ini menurut manusia lain itu. Kenapa? Ini kurang produktif orang kayak begini. Pasti ini dapat bisa kaya ini orang ini. Senangnya seluntur, jagongan, rokok bareng. Ini bagi orang Eropa dan orang Jepang sana, Indonesia itu layak dan bisa kaya-kaya. Masuk. Hidup adalah dibuat nyaman. Ini maaf ini gambaran
sekilas tradisi yang kayak gitu belum tentu di sini juga. Ini adalah produk pikiran manusia. Apalagi masalah politik pemilu kayak kemarin, Pak. Luar biasa, teman aja bisa sama-sama dihukum itu bisa bertengkar untuk memaknai satu persoalan. Inilah gimana manusia bisa menciptakan kebenaran yang hakiki, tidak mungkin. Dan atas dasar itu, Bapak sekalian, tidak ada alasan kecuali kita kembali lagi pada spirit awal, bahwa kita ini memang harus segera kembali lagi pada standar awal, kaidah-kaidah. Sekarang tantangan pendidikan Islam yang tadi kita sampaikan, itu tidak bisa menjadikan kita ini yang penting kerja, tidak bisa. Yang penting ngajar, tidak bisa. Sekarang orientasi adalah kebutuhan masyarakat, kebutuhan negara saat ini. Sering saya sampaikan bahwa sekarang orang tua sudah paham betul, negara ini butuh betul bukan orang yang IP-nya tinggi, tidak. Yang di kelas selalu juara satu, bukan. Orang-orang yang memiliki komitmen hidup dengan baik, diliputi kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, kreativitas, itu yang dibutuhkan saat ini. Gimana dengan kaitan agama ini? Agama itu kalau kita ada pendekatan klasikal, anak saya itu sejak kecil MI, MTS, MA, mau tak IAIN, dia bilang, Pak, mosok belajar toharoh lagi deh. Masa dari MI toharoh, MTS toharoh? Maka anak saya ini mau dipercaya. Dulu kan tidak begitu, Pak. Orang sekolah itu penting sekolah. Artinya apa, Pak sekalian? Sekarang ini anak-anak itu memang perlu ada pola-pola, Pak. Sekarang ini bagaimana agar bisa masuk orientasi kita ini bisa anak-anak itu mendapatkan pelajaran agama bukan sebagai ilmu, tapi sebagai keyakinan, pemahaman, sehingga dia mampu mengamalkan dan sebagai pengamal agama yang baik. Kalau kita puas dengan rukun iman ada 6, hafal semuanya. Rukun Islam hafal. Syarat haji hafal. Tapi kriminal, iya, tidak mungkin gitu. Artinya apa? Memang kita sekarang harus geser orientasi, output itu adalah anak-anak yang paham agama, sekaligus sebagai pengamal. Susah, Pak. Kalau dia gurunya saja ini perlu ditata lagi, maka kompetensi pribadi dan sosial ini juga punya. Ya, pedagoginya juga harus baik. Itu yang memungkinkan kita bisa mendidik anak kita. Ini jadi yang mau ngomong biasa saja, karena saya melihat bukan seberapa lama kita mengajar pada anak, tapi sejauh mana metodologi itu kita perbaiki. Dan sekarang dengan kurikulum merdeka ini kan kita ini orientasinya pada hasil saja lah. Dengan cara seperti apa mau. Kalau kita berkutat pada kurikulum harus habis di semester ini habis memang kurikulumnya. Tapi nggak jelas pahamnya tidak. Apalagi guru-guru ini memang harus begitu, Pak. Guru saya dulu gitu. Gurunya pergi suruh nyatet. Tapi dulu mungkin ada keberkahan kali, Pak ya. Ya adalah ya untuk paham. Dulu itu kalau begitu. Sekarang saya pikir sudah lompatannya lebih cepat daripada kita anak-anak kita yang Google dan sebagainya. Nah, ini problem bersama bagi kita sekalian. Yang jelas Kota Semarang ini membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu sekalian dan selalu koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Perbaiki metodologi, tapi yang tidak kalah penting adalah spirit mengajar kita. Jiwa-jiwa pendidik ini harus kita kembangkan. Jiwa pendidik yang alami itu adalah pengennya anak-anak itu jadi anak yang soleh dan soleh. Bukan saya orientasi pada yang lain. Paribasan, orang dulu itu, guru itu tidak usah digaji, tidak apa-apa. Yang penting aku senang nyawang anak-anak itu. Baik. Nah, sekarang nggak mungkin, Pak ya. Karena jadi guru yang baik itu harus suplainya juga harus baik ini. Dan maaf, yang terakhir, tantangan kita bukan orang lain, tantangan kita adalah diri sendiri. Apalagi pegawai negeri yang saya, Pak. Pegawai negeri itu unik. Orang sama Mary sama kita. Okay. Bapak itu kerjanya tidak pernah ngekosong di AC terus, tapi gajinya banyak. Tapi dia nggak pernah tahu, kita nggak punya sambil yang lain. Sambil kita ya cuma, ya itu aja, ya nggak ada. Dan gaji kalau utuh bagi negeri itu, saya pikir baru cukup. Lalu coba ya. Kita ini pegawai negeri kalau nggak punya hutang di koperasi dan bank, itu baru cukup. Apalagi punya anak yang kuliah 3-3-nya kayak saya ini, udahlah. Kalau udah masuk rekening tanggal 1 tuh paginya langsung transfer anak 3. Sisanya berapa 100.000 ya itu tuh 1 bulan. Apalagi kalau kita pulang tidak membawa gaji yang
Tapi Ibu 3 batu gembira mungkin akan ada perbaikan hasil ya. Tapi berapapun hasil ditambahin kalau jenengan pola hidupnya nggak dirubah sama saja. Karena yang mahal bukan gaya hidup tapi gaya hidup ini yang paling susah. Padahal guru agama itu ada nilai keteladanan, yang kedua nilai moral. Dua ini yang tidak dimiliki oleh guru yang lain. Maka ketika kita ini berpola hidup yang konsumtif, ya, tampilan-tampilan yang tidak mendidik, itu rugi untuk kita dan rugi untuk siswa. Kan sekali lagi, cukupkan apa yang kita miliki saat ini, karena cukup itu bukan persoalan jumlah, tapi cukup itu persoalan hati kita bisa qanaah atau tidak. Kira-kira begitu. Saya juga susah juga kadang-kadang pasti nggak punya uang juga sama. Tapi bagi saya mencoba belajar. Saya nggak mungkin mendapatkan tambahan yang lain. Karena saya berangkat jam 7:30 masuk, pulang jam 4:30. Saya bisanya hanya memanage apa yang saya dapatkan agar tidak bocornya tidak terlalu lama. Apa arti sebuah suami istri begini terus, tapi kalau nggak pernah masak, jajan terus ini kan, ya mau dinaikkan gaji berapapun ya tetap kurang lah Pak. Sekarang satu dodoan mau makan itu kan berapa Pak? 50.000 Pak. Itu hanya bebek goreng. Kalau ibu anaknya 3 dengan selain berarti kan 5 porsi. 250 sekali makan. Gaji jenengan berapa? Ya udahlah, kita penting punya nasi, punya kulkasnya dikasih telur, cabai, insya Allah lah Pak. Ya, kita ini akan bertahan dengan keterbatasan, bertahan dengan kondisi yang seperti ini. Ya, pegawai kita, ya, utamanya guru PA ini, saya yakin untuk masalah pola hidup sudah bisa standar lah. Yang penting target-target awal kita bisa tercapai semua. Mudah-mudahan semoga kita ini tetap istiqomah untuk terus berjuang memintarkan anak dari aspek pemahaman agama, moralitas, dan keyakinan pada agama kita semua. Demikian, tidak ada yang bermakna sebenarnya, cuma saya mengesahkan jauh dari ketua MGMP SMA, kalau betul mantan apa Fadl jauh, kalau betul atur gitu. Saya nggak dilibatkan lagi, saya malah khawatir. Kata, ya sekali kali saya di Kementerian Agama, jaringan di Guru PKI, kita punya benang merah Pak sebenarnya dari aspek-aspek pembelajaran dan kesejahteraan juga sebagian sebab pada kami. Clear, kami mengatakan selama kami bisa, tidak ada yang tidak kami penuhi. Selama itu standar sesuai dengan ketentuan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fi bila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bil khairin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, beliau Dr. Ahmad Farid MSI. Alhamdulillah kemarin beliau memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan memberikan asa yang hadir di sini, yang masih S1 nanti S2, yang S2 segera S3, yang sudah S3 segera lulus. Allahumma amin. Sehingga minit banter makbul Allahumma amin. Salawat salam dan kita sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat ulama dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, kami merasa bahagia bersyukur atas kegiatan ini yang memang kami sangat rindu kapan bisa bertemu dengan teman-teman SMA. Lihatnya ya kalau tidak ada MGMP kami harus bergerilya ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah dengan ini lebih efektif dan bisa berkumpul bersama-sama, apalagi suasananya asik, dingin, nanti tambah nyanyi-nyanyi, mengatakan maghrib ya, sekaligus kalau bulan puasa berarti sampai maghrib. Bapak Ibu, yang pertama kami secara pribadi ataupun dari teman-teman pengawas
Pasti dalam memberikan layanan Bapak Ibu ada kekurangan dan kehilafan. Mewakili dari teman-teman pengawas, mohon maaf lahir dan batin. Tidak hanya lahirnya saja, tapi juga batinnya. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin tersinggung dengan pengawas, atau mungkin rodo maidu, ataupun mungkin rodo ngerasani dan lain sebagainya. Dan suasana yang masih Syawal ini, mari kita kita aturkan bersama-sama sehingga kita semuanya mohon maaf lahir batin dan digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung dan kita kembali jazakumullah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dari apa yang telah kita lakukan bersama-sama selama Ramadan, mari kita menjadi pacar bersama-sama. Tadi disampaikan oleh ketua, dari pembina, dari kepala kantor, dari tim, kemudian dari Taufik selaku dari tim provinsi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu, mari Bapak Ibu tidak hanya sebatas dari sisi materi, mungkin saja kok orang disupport dan sebagainya. Mari Bapak Ibu, yang perlu kita kembangkan sekarang dengan kita telah direfleksikan melalui Ramadan, apa yang telah kita lakukan. Yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor, tidak sebatas biasa kita melakukan. Artinya yang penting jalan itu tidak perlu kita review bersama-sama. Tetapi jalan tidak hanya jalan, tetapi sekaligus mungkin adanya inovasi-inovasi, kreasi-kreasi, ataupun hal lain dalam rangka memberikan layanan terbaik. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih tadi kalau PNS ya PNS, mungkin kita mumpung kita masih punya siswa, mumpung masih kita sehat dan bisa ada kesempatan, mari Bapak Ibu. Jadi orientasi kita memberikan dana yang terbaik. Adapun disupport, tidak disupport, rezeki, mungkin kok gajian atau mungkin tidak disupport oleh pemerintah ataupun tidak disupport oleh panitia dan sebagainya, itu sebenarnya bukan urusan kita. Itu rezeki, itu urusan yang maha kuasa. Yang penting bagaimana kita memberikan yang terbaik. Saya yakin insya Allah Allah tidak akan lupa dan tidak akan lepas dari apa yang telah kita ikhtiari. Ini yang pertama. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami selalu luar biasa dari produk yang telah dihasilkan dari teman-teman provinsi. Nah ini Bapak Ibu, karena sesuai dengan tadi Bu Muyas ya, ini memang betul. Dan sekaligus apa yang diharapkan oleh Pak Fadol, menurut saya ini kan sudah luar biasa. Yang pasti tadi karena keterbatasan belum mengembangkan PG kaitan dengan kompleks, menurut saya perlu disinkronkan dengan modul. Bapak Ibu mengembangkan sistem kompleks tapi dengan materi yang ada di modul. Nah nanti ini kan sudah jalan, sudah bagus ini, sudah bagus. Nah ini Bapak Ibu bisa melihat dari sisi kognitifnya. Nah Bapak Ibu untuk mengurai yang lebih mendalam lagi dengan perkembangan yang sekarang dikembangkan di sekolah, apalagi SMA, supaya anak-anak tidak kaget. Mosok PAI juga tidak mengembangkan itu, Bapak Ibu mengembangkan dengan basisnya modul. PG kompleks tetapi modul. 1 soal boleh, 2 soal boleh, 3 soal boleh, silakan sesuai dengan kemerdekaan Bapak Ibu. Orang nggak soal ya orang apa-apa. Nah itu kan, tapi menarik Bapak Ibu. Ini luar biasa dari provinsi. Tepuk tangan dulu dari provinsi yang luar biasa. Nah ini juga dilayani oleh MGMP yang luar biasa. Validasi oleh MGMP luar biasa Bapak Ibu. Nah tapi memang sekarang kan dengan kurikulum merdeka, itu memang guru sekarang kan lebih merdeka, lebih sakti daripada kurikulum 2013. Mengapa kalau lebih sakti? Kalau dulu Bapak Ibu masih ada KD-nya masih dilihat. Kalau sekarang Bapak Ibu disesuaikan dengan fase-fase yang ada. Kalau sekarang belum tercapai, nanti fase berikutnya. Jadi guru lebih sakti dibanding dengan kurikulum 2013. Tetapi Bapak Ibu, mari kesaktian Bapak Ibu dimanfaatkan secara maksimal. Bukan sakti kemudian didonkan, Bapak Ibu orang ngasih soal juga boleh kok, bukan berarti begitu. Tetapi bagaimana kita akan lebih mengeksplor sesuai dengan kreasi-kreasi Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, dari tadi kami mengingat sekali, nanti kami juga akan kami koordinasi dengan Pak Jawa, jadi perlu ada pengembangan PG kompleks berbasis modul. Supaya modul ya memang ketika Bapak Ibu membuat modul, kok orang disoalkan, Bapak Ibu itu kakoke nggak modul sopo kan.
Kalau kami waktu di lembaga pendidikan Bapak Ibu, orang dong nggak pada ngambil modul meneh. Kan ya program tetap jalan, anak tetap kembangkan, Bapak Ibu juga terekspresikan melalui apa? PG komplek dengan pengembangan dari modul yang ada. Ini yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya terkait dengan modul ke depan. Bapak Ibu, tantangan kita sekarang, kami sekarang sedang diamanati juga Bapak Ibu, jadi untuk menyemai anak-anak yang korban HP, korban game. Sudah anak-anak banyak Bapak Ibu, anak-anak SMA nggak melanjutkan sekolah gara-gara kecanduan game, uang itu tengah-tengah. Nah, bagaimana Bapak Ibu coba pengembangan modul ke depan yang tidak sebatas untuk literasi, tetapi sekaligus memberikan solusi Sobat. Lagi iki pumpung bar poso Ramadan. Ini pengawas kalau memberikan tuntutan yang menurut kami kalau bisa luar biasa Pak. Memberikan solusi anak yang tidak menjadi kecanduan dalam game. Soalnya Bapak Ibu yang kami hormati, setelah ini ada tantangan lagi anak-anak untuk menuju ke keluarga. Ada tantangan lebih ngeri lagi. Nah ini Bapak Ibu coba ada nggak solusi modul? Ini belum ada. Mungkin ada Pak Taufik juga. Dan mungkin Bapak Ibu kan sudah poso kabeh bulan Ramadan. Insya Allah cerdas kalau belum siap. Cerdas luar biasa. Insya Allah. Memberikan solusi terkait dengan pengaruh game yang sangat negatif. Soal pemerintah belum bisa. Kalau di Malaysia, di Singapura sudah bisa. Sudah bisa. Negara kita belum bisa. Kominfo juga belum bisa. Nah, ini yang paling tadi kita yang paling ada di ujung tombak dan ujung tombak ya guru. Nah sekarang kita punya produk yang namanya modul, kok bisa memberikan solusi suatu invest yang luar biasa amal jariah kita. Nah ini coba nanti mumpung ada Pak Sukari, beliau tirakatnya luar biasa. Nah mudah-mudahan nanti ada inspirasi apa, caranya apa sih penting modul diberikan terus hubungan di bareng-bareng atau mungkin seperti apa. Silakan Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, menyangkut terkait dengan asesmen. Asesmen yang ditawarkan di sini Bapak Ibu, tadi mau dikolaborasi dengan modul, itu kan kalau asesmen ini masih kognitif. Bapak Ibu dan asesmen kan tidak hanya kognitif. Dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu menambah yang namanya portofolio. Kegiatan anak. Ekspektasi anak apa yang telah panjenengan kembangkan. Mungkin anak-anak tidak hanya sebatas diskusi, mungkin anak-anak menghasilkan karya video yang bisa ditampilkan, itu juga dilampirkan Bapak Ibu. Sementara ini kami melihat belum dilampirkan. Sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu sebagai guru PAI belum bisa dilaporkan kepada orang tua. Nah ini Bapak Ibu menurut kami juga perlu dilampirkan. Kemarin di SD, untuk Pak kebanyakan lampiran Pak. Yang repot siapa? Yang repot adalah wali kelasnya. Tetapi ketika tidak dilampirkan setelah diberikan kepada orang tua, yang repot orang tua. Iki janjane anak-anakku isone opo? Kegiatan sekolah seperti apa? Tidak tergambarkan. Baru tulisan seperti biasa Bapak Ibu yang harus buat orang tua itu membaca tetapi belum melihat kompetensi yang telah dihasilkan dalam periode atau fase yang bersangkutan. Ini tuntutan Bapak Ibu. Jadi sekarang kemerdekaan Bapak Ibu diberikan, tetapi kemerdekaan orang tua untuk melihat kemampuan apa yang telah disampaikan, diberikan oleh anak-anak kita seperti apa, itu juga jadi tuntutan orang tua. Jadi bocah lagi Ramadan kemarin kegiatannya apa? Pak kegiatannya pernah sekolah di pesantren kita, masih takut pesantren isinya apa? Masih begitu Pak. Oh bocah-bocah ternyata Bapak Ibu di sekolahan ono kegiatan ini dan sebagainya, produknya ini. Bisa diwujudkan produk. Oh, dilakukan kegiatannya mulai dari A, B, C, kegiatan ini. Oh, anak-anak kemarin ternyata luar biasa, juga minta tanda tangan dan sebagainya. Ini di SMA kan nggak ada tanda tangan. Nggak ada. Di SMK ada dengan menggunakan online. Nah, ini kan luar biasa. Dan bagaimana memantau kegiatan kemarin Ramadan selama bulan Ramadan? Ini kan mungkin kalau saya lihat, kalau saya husnudon, guru-guru SMA mungkin luar biasa kecerdasan spiritualitasnya. Artinya apa? Ngerti anak-anak mengerjakan apa selama bulan Ramadan, mungkin ngerti. Mungkin. Tapi buktinya mana? Lah itu yang belum tahu. Saya belum tahu. Nah ini Bapak Ibu, orang tua minta itu. Minta apa buktinya? Nah ini kemerdekaan kita, tapi tentunya tuntutan juga luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati,
dalam asesmen tadi luar biasa kami menyarankan mengembangkan terkait dengan modul dengan PG PG kompleknya, kemudian ke depan untuk yang namanya modul mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan solusi. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir terkait dengan asesmen Bapak Ibu, hasil-hasil yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu selama 1 semester ini juga dilampirkan menjadi lampiran dalam asesmen sehingga akan terlaporkan kepada orang tuanya. Nah ini Bapak Ibu, selamat untuk MGMP dan mudah-mudahan terus produktif. Dan memang Bapak Ibu, ketika kita akan menghasilkan karya-karya pasti jadi banyak permasalahan dan banyak hal yang harus dilakukannya. Nah, dengan fasilitasi bersama-sama oleh MGMP, mudah-mudahan nanti juga akan banyak hal-hal yang bisa kita produktifkan, dan itulah sejarah kita sebagai guru, sebagai pengawas dalam rangka mengantarkan anak-anak terbaiknya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf lahir batin, dan sukses untuk MGMP PAI SMA, sukses untuk kita semuanya, dan sukses untuk bangsa yang kita cintai. Dari kami cukupkan sekian, kalau lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.